Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pendokumentasian asuhan kebidanan pada kasus HPP sekunder. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama Joyce, yang kedua Marcelina, Maria Paula, Contessa, Ketiana, Maria Magdalena, Maria Susana, dan yang terakhir Gelarda. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, kita masuk pada materi. Identitas. Nama Nyi F, usia 35 tahun, alamat Rakit, nomor rumah 90,88 X. Anamnesa. Pasien kiriman Puskesmas Rakit 1 dengan keterangan P2A dengan perdarahan postpartum hari ke-15. 15 HSMRS, pasien baru saja melahirkan secara normal di bidan. Hari-hari lahir spontan, perdarahan negatif. 1 HSMRS, pasien mengalami 2 kali perdarahan cukup banyak. Jendalan positif. Pasien masih bisa beraktivitas. HMRS, pasien mengalami perdarahan lagi, merasa pusing, nyeri perut, dan lemas di UGD. Riwayat haid siklus 28 hari, lama 5 hari. Riwayat obstetri 1. Perempuan, berat 3.300 gram, umur 8 tahun, spontan di bidan. Anak kedua perempuan juga dengan berat badan 3.200 gram, 15 hari, spontan di bidan. Riwayat ANC rutin, USG negatif. Riwayat keluhan selama kehamilan disangkal. Riwayat darah sukar membeku disangkal. Penyakit diabetes mellitus, HT, asma, alergi, mendok disangkal. Pemeriksaan fisik, KUS sedang, sadar, anemis, menggigil. Tekanan darah 90/70, nadi 140 kali per menit, lemah. Respirasi 28 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius. Kepala atau leher, CA positif atau pucat, dada, abdomen distensi, nyeri tekan, TFU 2 jari di atas pusat, globuler, konut sedang. Genital, tampak darah, jendalan darah, jaringan. Ekstremitas dingin, PPK, darah rutin. AL 0,1, AE 3,03, AT 2,35, HB 9,5, ACT 26,4. Diagnosis perdarahan postpartum sekunder EC subs, retensi sisa plasenta, postpartum spontan, H15. Penata laksanaan, pasang infus 2 jalur 18G, oksigen 5, crossmat dia darah, injeksi ampicillin 1 gram per 8 jam lewat IV. Injeksi
tramadol 50 mg lewat IV ekstrak, paracetamol tablet 500 mg per 8 jam, injeksi Calnex 1000 mg IV ekstrak, dilanjutkan Calnex 50 mg 8 jam lewat IV dan kuretase. Pembahasan kehilangan darah. Kehilangan darah lebih dari 500 cc setelah persalinan per vagina dan lebih dari 1000 cc setelah sesar. Klasifikasi primari PPH dalam 24 jam setelah persalinan, sekundari antara 24 jam sampai 12 minggu setelah persalinan. Manifest klinis. Di sini ada tabel, teman-teman bisa lihat tabel signs and symptoms of postpartum hemorrhage. Di sini ada 2 tabel. Ini dan yang ini faktor risiko. Prevensi. Manajemen aktif skala 3, injeksi oksitosin, potong tali pusat setelah 1-3 menit, traksi tali pusat terkendali, masase fundus uteri. Pasien dengan risiko kelainan implantasi plasenta, riwayat operasi uterus, plasenta previa, koagulopati harus di USG pada perawatan antenatal. Menghindari episiotomi rutin. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada tabel diagnosa dan manajemen. Ini juga tabel pendekatan umum. Bila perdarahan terjadi sebelum plasenta lahir, besar kemungkinan etiologinya adalah tisu manual plasenta. Setelah plasenta lahir, 70% tonus. Oksitosin, masase fundus, kompresi. Bimanual, oksitosin dosis kedua. Eksplorasi dan reparasi laserasi jalan lahir, trauma. Jika tonus teratasi dan tidak ada laserasi terapi tetapi perdarahan masih aktif, eksplorasi dalam. Hipotensi dan tanda syok yang tidak sebanding dengan jumlah perdarahan harus dicurigai adanya ruptur uterus, inversi uterus atau trauma, perdarahan pasif dan tidak ada jendalan darah. Di sini teman-teman bisa lihat itu tonus bimanual, dan juga ada tabel medication used for prevention and treatment of postpartum hemorrhage trauma. Uterus inversion, prevensi dengan breast maneuver. Bisa di dalam vagina, protrusi keluar. Jika plasenta masih menempel, biarkan. Jika oksitosin masih mengalir, hentikan. Menurut Johnson maneuver, letakkan tangan menggenggam fundus jari di fornix posterior. Dorong fundus sambil memberi tekanan pada umbilikus. Setelah
berikan kembali tisu. Retensi plasenta. Plasenta tidak lahir dalam 30 menit dan yang berikut manual plasenta atau kuratase. Plasenta akreta dan perkreta. Itu ada 2, histerektomi dan konservatif partial removal arterial embolisation dan atau observasi ketat. Trombosis dapat merupakan penyebab atau efek perdarahan. Riwayat penggunaan aspirin atau heparin dan riwayat penyakit koagulasi lain dapat menyebabkan HELLP sindrom dan DIC. Evaluasi plasenta PTT atau APTT, level fibrinogen dan D-dimer. Referensi itu dari Andersen J 2013 postpartum hemorrhagic pregnancy Kemenkes 2013 buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. Leveno KJ Alexander J et al 2013 Williams Manual of Pregnancy Complication. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih.